Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Poros Depan. Panggung orang ngomong santuy untuk Indonesia masa depan. Masih bersama dengan Wakil Sekjen Pimnas Partai Kebangkitan Nusantara, Mas Dian Farizka. Betul ya? Siap. Betul, Dian Farizka. Gila, keren namanya. Tapi spell gue susah juga kayaknya. Masih Dian Farizka. Jangan sampai salah-salah yang kemarin itu kan. Mas Dian, kemarin kita saksikan debat Cawapres kemarin ya. Seru nggak sih? Kalau menurut gue biasa aja bro ya. Kenapa ya, gue ngeliat ada sesuatu yang apa ya, kurang menarik aja gitu. Kurang menarik gitu loh. Masa sih kurang menarik? Nanti kita bahasnya sama beliau nih. Oke, kalau gue sih melihatnya ada sesuatu yang beda dari itu. salah satu cawapres Oke. yang katanya, maaf tanda kutip, on gitu, tapi ternyata luar biasa. Luar biasa ya. Tapi kita tanya dulu. Nah, nanti kita tanya ke Mas Dian nih. Iya. Mas Dian, Siap. kemarin kan kita semua menyaksikan debat cawapres yang perdana ya. Menurut Mas Dian, konsepnya apakah sudah bisa diserap oleh masyarakat atau belum sih? Jadi kalau untuk diserap masyarakat, ya kemungkinan sudah ya, sudah diserap. Nah, ini debat Cawapres tanggal 22 itu sebetulnya sudah menentukan jawaban kepada masyarakat. Karena memang selama ini masyarakat ini kan menanti-nanti, Iya. ya kan, menanti-nanti terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gibran. Oh iya. Nah, Benar. Iya, orang itu pengen kan tahu jawaban ya kemarin. Penasaran ya orang. Penasaran ya. Penasaran. Iya, benar, Tapi benar. cukup luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Gibran. Nah, tentunya juga cawapres-cawapres lainnya, Caimin, kemudian Prof. Mahfud juga cukup luar biasa jawaban-jawaban pertanyaan, kemudian program kepada masyarakat ya cukup bisa dipahami oleh masyarakat. Oh, kalau diserap berarti sudah bisa diserap ya, udah bisa dipahami. Cukup lah, cukup bisa diserap. Cukup bisa diserap ya. Iya. Artinya semua visi misinya mereka bertiga ini bisa diserap oleh masyarakat. Iya, betul. Tapi kalau menurut gue sih kayak cerdas cermat, Mas. Hmm. Debatnya nggak kelihatan. Debatnya jadi kayak semacam apa ya? Ya sudah, tidak ada sanggahan. Tidak ada sanggahan. Tidak ada apa sih namanya? Tidak ada penajaman. Jadi eksplorasinya jadi kurang gitu. Penajaman pakai pisau. Makanya gitu. makanya tadi gue bilang, yang gue bilang tadi biasa aja. Biasa aja ya. Menurut gimana? Mas Dian gimana? Ya, kalau menurut saya sih jawaban daripada cawapres ini ya datar-datar saja lah. Datar. Nah, karena pertanyaan kemudian jawaban juga itu kurang tajam. Iya. Nah, seharusnya dari panelis memang tentunya harus dilibatkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada cawapres. Nah, sepakat nih saya nih. Itu keren tuh ya kalau panas Keren, iya. dilibatkan ya. Iya, karena selama ini ketika debat capres maupun cawapres ini kan hanya cuman memberikan, ya kan, atau mengambil apa namanya itu pertanyaan yang ada di yang ada di Undian itu ya? di undian itu loh. Nah itu, Fishbowl. nah seharusnya di situ panelis itu memang harus di depan memberikan pertanyaan sama cawapres-cawapres itu. Jadi ketika kalau sudah ada pertanyaan dari cawapres itu kan jawaban kita akan tahu. Kayak sementara sekarang ini kan debat capres dan cawapres ini hanya cuman ya kayak begitulah, kayak kalau zaman dulu kayak kelompok capir lah begitu. Gitu, kelompok capir gitu. Kalau Hanya zaman sekolah saya menyampaikan gitu. Program-programnya udah gitu ya. Iya. Jadi istilahnya kayak menggugurkan kewajibannya aja gitu bro. Iya. Jadi lebih kepada setelah debat ya sudah, tidak ada eksplorasi lagi. Nah, itu yang mungkin yang jadi kritik kita kali ya. Iya, harusnya kan Gitu. masyarakat diberi edukasi, Edukasi, tentang ini bisa nggak sih diaplikasikan dalam 5 tahun, betul nggak? Betul. Kalau nggak bisa, artinya kan itu sebuah program ngawang-ngawang kan? Betul.
di angkasa gitu. Gitu. Menurut Mas Dian, mungkin ini kan waktunya berapa lama sih? Kalau durasi tanya jawab, kalau dia eksplorasi 4 menit, tapi kalau tanya jawab 2 menit. Total itu hampir 3 jam kali ya? Ya dari jam kalau nggak salah dari jam 7 ya. Iya. 7 sampai jam 9, 2 jam lah. Artinya kalau begitu mungkin kalau melibatkan panelis lebih tajam, mungkin durasinya harus ditambah kali ya? Bosen kan? Ya sebetulnya sih ini nggak perlu ditambah juga lah. Tetapi harus kita garis bawahi, panelis itu memang harus ya secara imperatif memberikan pertanyaan-pertanyaan, begitu pertanyaan kepada para cawapres. Ini kan menguji ketajaman. Jadi ilmu-ilmu ya kan yang ilmu akademik ya dari teman-teman cawapres ini kan memang harus kita keluarkan semua senjatanya kan gitu. Betul. Nah, jadi pertanyaan dari panelis ini apakah cawapres ini bisa menjawab atau tidak? Nah, seharusnya panelis itulah harus dilibatkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan agar masyarakat luas ini kan memahami, mengerti. Oh, jawabannya itu pinter kan gitu. Oh, ini jawaban secara akademik ya kan. Oh, ini jawaban secara umum kan gitu ya. Begitu. Ini jawaban bisa dilaksanakan apa enggak? Enggak. Yakin enggak? Nah, gitu kan. Jangan cuma ngecap doang. Betul. Janji cuma janji. Betul. Nah, gini juga bro, ini kan yang nggak kita sangka nih ya, mungkin para Tribuners menonton juga debat tanggal 22 Desember lalu. Sekelas Profesor Dr. Mahfud MD bro. Kenapa tuh? Itu profesor yang kita pikir itu keluar pemikiran-pemikirannya gitu kan. Ternyata gua ngeliat ya loh, kok sekelas beliau ini kayak terkungkung gitu loh. Mungkin ya itu tadi mungkin apakah karena teknis debatnya tidak bisa mengeksplor gitu kan, sehingga dia hanya karena dibebankan waktu akhirnya ya sudah pemikirannya itu aja gitu. Nah kalau menurut Mas Dian gimana sosok Prof Mahfud yang sungguh luar biasa secara hukum, akademik dan sebagainya? Gimana Mas Dian komentari? Ya kalau saya lihat itu jadi Prof Mahfud ini jawaban-jawaban itu ya sedikit kurang menarik juga. Kurang menariknya menarik. karena karena mungkin dilihat dari pertanyaan juga kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman cawapres yang lain baik nomor urut 1 maupun nomor urut 2 ini kan bahasanya bahasa baku. Bahasa baku ya gitu loh. Jadi kalau bahasa baku yang yang kita lawan bicaranya itu kalau kurang memahami juga kita ambiar juga. Begitu. Nah, saya kasih contoh pada saat Gibran itu memberikan pertanyaan kepada Muhaimin. Caimin. Ya kan? Nah, itu tuh? kan terkait masalah SGIE kan gitu. Kalau Caimin ini kan memang mantan dari jebolan dari santri. Kalau mantan jebolan dari santri terkait masalah SGIE ya kan itu kan terkait masalah ekonomi syariah. Kalaupun dijelaskan secara gamblang apa sih singkatan SGIE, mungkin beliau juga langsung jawab, bisa menjawab. Tapi kan kenyataan beda, lain kan gitu. Ya inilah karena pertanyaan-pertanyaan ini lawan bicaranya ini kan memberikan pertanyaan baku, sehingga lawan bicaranya tidak memahami. Begitu. Ini terkait masalah Muhaimin. Kemudian pertanyaan yang disampaikan kepada Prof Mahfud di situ, ya ini kan terkait carbon storage itu kan, itu contoh kan gitu, terkait regulasi. Ya kalau regulasi ini kan memang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Kalau selama ini carbon storage ini memang belum dibakukan untuk menjadi undang-undang. Nah, Prof Mahfud tidak ada salahnya untuk menjawab terkait carbon storage itu. Karena selama ini kan, ini kan harus ada tahapan-tahapan. Kalau kita berbicara pembentukan peraturan perundang-undangan, ya memang ada etapa-etapa yang harus dilalui untuk disahkan menjadi undang-undang. Ya salah satunya kayak Prof Mahfud itu kan etapa yang pertama terkait masalah naskah akademik. Nah, ini kan harus ada analisa kajian. Nah, itu betul. Ya, tetapi kan kalau untuk Mas Gibran ini kan pertanyaan yang tidak memahami. Artinya posisi Pak Mahfud itu menurut Mas Dian bagaimana tuh? Baik atau mungkin karena pertanyaannya yang
tidak dimengerti atau gimana gitu. Makanya Ya. saya bilang, saya ngeliat itu kurang terekspor aja sih. Kalau Ya, saya lihat. kalau sebetulnya itu apa tadi yang saya sampaikan, kalau Prof Mahfud kelasnya itu, kalaupun ada orang bertanya, pasti akan dijawab. Pasti. Secara runtun. Ya. Tetapi yang timbul pertanyaan di sini, apakah orang yang bertanya, ya kan, paham atau tidak? Oh. Kan gitu. Karena yang selalu ditanyain kan baku pertanyaannya. Iya. Baku. Kalau baku ini kan orang kan tidak memahami. Ya kalau nggak memahami ya jawabannya kan juga salah-salah juga. Ya tapi kalau misalkan pertanyaan itu jelas, Makanya gamblang, pertanyaan jelas gitu ya. Kalau jadi pertanyaan nggak jelas, jadi jawabannya nggak jelas. ya gitu. Ya kalau saya lihat kemarin waktu debat itu ya lucu-lucu semua lah gitu. Dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 agak lucu-lucu. Tapi harus dipahami ya kalaupun pada saat debat selanjutnya nanti ya saya minta kepada teman-teman Capres 1, 2, dan 3 harus memberikan pertanyaan yang jelas. Jadi orang menjawab itu tambah jelas. Iya. Begitu. Jadi jangan membuat nggak jelas, yang akhirnya nggak jelas juga. Nggak gitu jelas ya. juga. Pertanyaan yang nggak jelas, jawabannya jadi nggak Itu. Orang Ya. lucu-lucuan, Bang. Iya. Ya kayak Tapi bukan panggung komedi kan? kayak SGY kalau Caimin pasti bisa. Kalaupun pertanyaan ya kan jelas gitu. Iya. Ya namanya pertanyaan SGY ini kan pakai bahasa ini ya, bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kemudian kita bikin apa nama itu dirangkum begitu kan jadi orang nggak memahami. Siapapun juga nggak memahami. Ya kayak misalkan abang pasti nggak tahu SGY itu apa, kalaupun Iya. tidak dijelaskan. Saya juga nggak tahu. Saya tahunya SGE, apa tuh sih? Sekolah Guru Ekonomi. Zaman jadul banget ya. Iya, iya dong, kan ekonomi kan syariah. Tapi memang kalau kita simak kemarin itu ada yang memang keluar rel gitu dari tema debat gitu. Karena memang masyarakat secara struktural ya kan aspirasi melalui dewan, ya kan, kemudian dibawa ke eksekutif. Nggak mungkin juga pakai singkatan, Pak Dewan, tolong dong SGE, gitu. Bener nggak? Orang bingung kan? Iya kan? SGIE. Iya. SGE, kalau gua SGE. Iya kalau Iya ketemu kan? sama Dewan begini, Bang minta RK, apa itu RK? Rokok. Jadi kan nggak paham. Iya, kan? Apalagi ini kan pakai bahasa Inggris kan, Iya. jadi nggak jadi bahasa sehari-hari kita nggak tahu jadinya. Iya. Karena yang ditanyakan kan pakai bahasa Inggris. Nah kecuali pakai bahasa pada umumnya lah Iya. gitu. Nah kemungkinan Caimin dan Prof Mahfud kan bisa menjawab dengan Iya. gamblang dan jelas. Artinya relnya itu orang mau ngejelasin malah ngebingungin gitu kan. Ya kalau orang misalnya orang Papua, bagaimana kan? Itu kan istilahnya gitu, terbingung juga ya nggak? Mas Dian, dari 3 cawapres kemarin, Iya. menurut Mas Dian, kira-kira yang programnya itu bisa terrealisasi dalam 5 tahun ke depan itu siapa, Mas? Kalau masalah program ini kan sebuah wacana. Iya. Ya memang tentunya ketika kalau orang mencalonkan, baik itu tingkat RT, RW, desa, bupati, atau wali kota, gubernur, ya kan sampai presiden pun pasti punya program-program. Iya. Visi misi pasti ada. Banyaklah teman-teman kayak Caimin, itu kan programnya contoh ini ya, Iya. 40 Kota. kota. Jadi 40 kota, ya namanya kan program kan. Iya. Ya, jadi program itu kalaupun direalisasi ya bagus, kalau nggak direalisasi juga nggak masalah. Kalaupun itu terjadi. Kan janji. Ya memang janji ya, tapi kan kalau 40 kota dibangun seperti halnya ibu kota DKI Jakarta, ya tentunya memang agak lama. Agak lama Karena ya? program 5 tahun ini itu kan memang kecil sekali lah. Iya. Jangan kan Itu 5 yang tahun, mepet ya? 10 tahun pun itu memang agak terlalu pendek. Terlalu pendek ya? Ya, terlalu pendek. Ketika kalau program-program apalagi 40 kota, ya bagus programnya. Tapi yang jadi pertanyaan apakah 40 kota itu bisa direalisasikan dalam jabatan wakil presiden atau tidak. Oh. Jadi masih ngawang-ngawang juga. Jadi masih ngawang juga ya. Ya. Waktunya juga ya, kayaknya sebentar ya. Ya tapi kan mereka bisa harusnya merumuskan harusnya, sesuai anggaran APBN, pendapatan negara, kemudian juga
rencana jangka panjang pembangunan ya. Betul. Ya. Betul nggak? Betul. Sangat betul sekali. Nah, lagi episode pertama ya kita pernah bahas tuh soal Mas Gibran. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Bro Dodi. Ternyata Gue boleh jadi pengamat dong. ternyata Mas Gibran itu yang nggak kita nyangka gitu kan, begitu sangat percaya diri. Terus dalam pemaparannya pun dia nggak kaku, dia cukup percaya diri banget gitu. Udah gitu netizen juga sempat kaget loh, sekelas Mas Gibran yang kalau ditanya wartawan itu Orang ingatnya asam sulfat. istilahnya selalu diam gitu, tanya iya atau tidak. Pasti pertanyaannya apa, ditanya atau iya atau tidak aja. Kalau dia jawabannya seperti itu. Ini begitu luar biasa dia menyampaikan kepada publik. Nah, kalau menurut Mas Dian itu ini memang apa karena konsultannya memang jago atau memang sengaja Mas Gibran tuh mainkan peran Memberanikan dirinya seperti itu. seolah-olah dia tidak ngerti apa-apa gitu loh. Atau mungkin saat debat kemarin benar-benar disetting. Gimana Mas? Iya, jangan kan seperti Bro Dodi kan, gitu. Beliau oke loh, dia bilang oke, ternyata jangan-jangan konsultannya lagi. Saya juga kaget-kaget sebetulnya. Kaget kan? Saya kaget gitu, betapa gamblangnya, jelasnya, ya kan. Mas Gibran itu memaparkan seterang-terangnya. Wah, saya juga kaget. Ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Gibran. Jadi kalau saya baca dari 3 orang itu, yang paling luar biasa itu hanya cuma Mas Gibran. Wow. Karena apa? Karena pemaparannya itu jelas, pemaparannya. Sangat jelas. Sangat jelas. Ya, tetapi di luar itu kita ini nggak tahu alam juga. Iya. Gitu. Tapi kan kita berbicara terkait pemaparannya ya, gitu loh. Yang biasa di masyarakat itu Mas Gibran ini menyampaikan kepada masyarakat ini kan hanya cuma sepatah-sepatah, gitu, sepatah-sepatah dan yang kurang jelas, begitu. Tetapi betapa luar biasanya Mas Gibran itu di podium itu, ya kan, sampai jalan itu kan di depan itu luar biasa termasuk kayak Prof Mahfud kemudian Caimin di situ hanya cuman di podium standby di situ kan. Sampai gitu. ngomong, Tapi, waduh kalau bisa maju saya maju nih. nah itu, tetapi di luar itu kita ini walam juga kita nggak tahu apakah itu terkait masalah konsultannya itu yang bagus, apakah ada yang lain. Nah, kalau ini kan berbicara netizen ya, gitu. Yang saya lihat itu di netizen ini, ya kayak contohnya Roy Suryo. Jadi Roy Suryo ini kan memberikan statement ya, begitu statementnya bahwasanya, kenapa calon presiden dan wakil presiden ini ya, khususnya di calon wakil presiden sampai ada 3 mic gitu. Nah, ya kan? itu seru tuh. Nah, ini yang jadi pertanyaan gitu. Nah, ini kan kalau bahasa-bahasa teman-teman yang lain itu kan ini hanya cuma membackup. Kalau saya kenapa sih harus membackup? Karena ini kan pekerjaan 5 tahun sekali, ya kan? Karena pemilu 5 tahun sekali dan itu pun pasti ada tender, ya kan, sama kontraktor lain. Kalau 3 tahun sekali pemilihan ketua RT. Tidak bisa juga ketika alat-alatnya itu ada yang sedikit rusak, karena tendernya itu besar. Itu nggak mungkin. Ya, tetapi di luar itu kita ini nggak tahu. Apakah itu ada permainan, kita juga tidak tahu. Nah, tapi kan kita kan amat sayangkan juga, kenapa harus pakai 3 mic? Ya kan? Kalau kayak ini kan kayak masa IO-nya ini ya, IO-nya pasti sudah merancang dari awal. Harusnya udah oke banget. Kan nggak mungkin ya kan? Nggak mungkin ketika acara sudah dimulai kemudian ada salah satu mic yang rusak, begitu. Karena ini acara 5 tahunan, bukan calon-calon ini sudah spekulasi sangat cukup luar biasa. Karena Pak calon presiden, wakil presiden, orang-orang nomor 1 Indonesia nantinya ya kan? Iya, kan nggak mungkin yang satu mic-nya rusak misalkan, kemudian gara-gara baterai kan nggak mungkin. Ya pasti kan baterai kan baru semua, ya kan. Kemudian kayak misalnya sound system ada yang rusak, nggak mungkin. Dan itu pun pasti dari KPU akan marah, tidak akan gunakan. Betul. Itu karena event hanya cuma 5 tahun sekali. Dari dan IO anggarannya pasti, juga besar ya? Ya, anggaran besar dan itu pun IO pasti berhati-hati. Ya, untuk apa sih hanya cuma 3 mic begitu? Satu aja mic juga cukup. Kayak pada saat debat capres itu kan hanya cuma 1. Iya benar ya. Tapi ya. kan tidak ada masalah. Gitu. Betul. Karena apa? Pasti IO itu akan wanti-wanti
berhati-hati. Iya. Begitu. Kalaupun terjadi ya kan kredit itu di debat itu nggak akan mungkin. Ternyata Ya tapi di sisi lain kita nggak tahu ya gitu. Ada Analisanya keren juga. penerawangannya dari sisi itu ternyata. Iya. Nah kalau lihat nilainya berapa Mas untuk Gibran sendiri? Kalau nilainya saya belum tahu nilainya saya. Karena sama-sama ya karena Bukan guru ekonomi. Kalau orang politis gitu bro, Iya. nggak boleh menilai bro, karena belum PNKN kan belum mengarahkan dukungan. Oh iya. kalau itu kan saya kan tegak lurus sama Pak Ketum kan, Iya. Mas Anas Urbaningrum. Nah seperti Jangan apa yang singgung-singgung, disampaikan bro. sama Mas Anas, ya itu perintahnya kan. Iya bro. Iya. Gitu. Ya kalau PKN mau bersinergi sama capres nomor urut 1 ya silakan, nomor 2 silakan, nomor 3 juga silakan. Ya kita ikutin lah garis tegak lurus dari Pak Ketum lah. Gitu bro. Jadi fatsun lah ya, fatsunnya dijalankan gitu. Oke, jadi ke depan yang perlu kita sampaikan kepada KPU, debat ketiga ya nanti ya, tanggal 7 Januari, Tanggal 7. bahwa panelis harus dilibatkan untuk mempertajam Iya. program-program dari para capres dan cawapres. Iya. Betul nggak? Betul, karena statementnya ketumnya Mas dia juga sudah Mas Anas. keluar-keluar tuh di publik lah terkait mengkritisi lah soal debat kemarin cawapres. Benar juga sih, memang harus panelis dilibatkan. Iya. Karena kalau panelis nggak dilibatkan kok apa gitu, dia buat pertanyaan tapi posisinya dia di ruangan, dia hanya mantau aja gitu kayak Ngapain guru- coba cuma kayak ngambil guru- bola doang ya? Kayak kalau kayak kita ujian itu gurunya cuma mantau aja gitu. Kita ujian. Kan kesannya jadi nggak enak aja gitu loh. Padahal dia yang buat soal. Nah, gimana komentar Mas Dian soal itu, Mas? Sebetulnya saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mas Anas Urbaningrum, Ketua Umum PKN. Memang seharusnya panelis itu wajib dilibatkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada capres maupun cawapres. Nah, tujuannya apa? Untuk mengeksplor, ya kan jawaban-jawaban daripada capres maupun cawapres. Percuma kalaupun ada panelis hanya cuman mengambil sebuah bola, ya kan? Saya juga bisa. Nah, begitu. Nggak Dan perlu itu pun akademisi. anggaran besar loh. Ini kan anggaran besar, honornya juga besar. Betul. Oh gitu kan? ya. Nah, kalaupun hanya cuman ngasih pertanyaan, kemudian dikasih bola, kemudian diambil kan percuma. Saya juga mau dapat honor ngambil bola. Nah, seharusnya kan bersama dikembangkan kan gitu. Itu apa tadi harus dieksplor. Kalaupun misalkan dari teman-teman panelis itu memberikan pertanyaan, kalaupun itu salah, diluruskan. Begitu. Jadi biar tahu kemampuan dari capres maupun cawapres sendiri. Tapi kalau hanya cuman kayak ngasih pertanyaan antar calon di situ, kayak orang kayak main itu. Cerdas cermat. Tet. Bukan. A B C. Bukan ini bukan cerdas cermat, tapi kelompok capir. Dia tetap bertahan di kelompok Iya. capir. Nah, tapi ke depan ya kan mudah-mudahan teman-teman KPU sendiri bisa memahami keadaan yang sekarang ini. Ya semua kan pasti ada evaluasi ya, begitu. Evaluasi kayak kemarin juga pada saat debat itu Gibran ini kan kayak samalah seperti kayak begini-begini kan gitu. Jadi ini kan berbicara masalah etika. Nggak boleh lah gitu. Ini kan bukan pemain-pemain bola, supporter kan gitu. Tapi kan kita kan berbicara etika ya, antar satu dengan yang lain. Ya yang terpenting bagaimana caranya membangun negeri ini itu seperti apa. Kan semua kan pasti punya program, ya kan punya visi misi. Yang penting kita sama-sama. Udah gitu aja kalau saya. Jadi para cawapres dan capres dan cawapres dan pendukungnya memberikan contoh kepada generasi muda bahwa adab dan etika itu perlu ya. Jangan sampai berkoar-koar tentang program yang canggih tapi akhlaknya nggak ada. Betul nggak Mas? Iya betul. Tapi dari ketua KPU sendiri ya saya baca beritanya ya. Itu akan membuat teguran kepada Mas Gibran. Nah, jangan sampai terulang lagi. Nah, yang kita khawatirkan ini kan pendukung. Kalau pendukung ini kan ada juga yang fanatik, ada juga yang tidak. Tetapi di berita kemarin itu setelah debat cawapres itu di luar itu pada berantem.
Oh gitu. Saya baru tahu. Dari cawapres nomor urut 2 sama nomor 3. Oh ramai ya? Ya, ini di berita yang saya baca ya. Iya, gitu. Nah, itulah tadi jangan sampai bikin suasana di debat capres maupun cawapres ya kubu-kubuan lah. Iya. Itu akan mengundang kriminal. Iya, artinya para pemimpin nanti harus memberikan contoh kepada masyarakat Ya. bahwa itu tidak bagus, tidak baik memberikan contoh yang kayak gitu. Nanti keluar-keluar tawuran Iya, taunya kasihan. pelakunya begitu juga kan. Kasihan pimpinan. masyarakat lah Iya. gitu. Ini kan bagian daripada diadu domba. Iya. Namanya kalau ini kan fanatik, sama-sama fanatik kan. Yang kasihan itu masyarakat. Kalau yang untuk di pejabatnya sih enak-enak aja, santai-santai saja. Tapi kan masyarakat ini kan yang ributnya kan di grassroots ya, di bawah. Nah, itu kasihan. Ya kita bikin damai aja lah gitu. Ya karena semua itu kan punya program, punya visi, misi gitu. Ya silakan gitu. Yang terpenting satu, bagaimana caranya untuk membangun negeri ini. Cuman itu aja gitu. Membangun negeri dengan pemimpin yang memahami budaya, memahami adat, etika, Betul. itu lebih klop tuh Iya. menjalankan programnya. Benar nggak? Betul. Sepakat. Oke Tribuners, jangan kemana-mana, saksikan kami kembali. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi masukan buat KPU dalam menjalankan debat capres cawapres yang ketiga pada tanggal 7 Januari. Mudah-mudahan etika dan adab para peserta dan capres cawapres tetap dikedepankan. Jangan kemana-mana, tetap di Poros Depan.